Penerus Sukses Nusantara. Kembali bersama kami di channel ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Royanul Mustafa SPDI. Untuk tema kita kali ini, kita akan mengangkat tema tentang berbakti kepada orang tua. Seperti kita tahu Pak Yai, bahwa di zaman era yang modern ini lebih banyak anak yang mereka lebih cinta kepada gadgetnya daripada panggilan orang tua misalnya. Mereka lebih mementingkan teman-temannya daripada orang tuanya. Jadi dari sini kita akan sangat mengharapkan ilmu maupun motivasi maupun nasihat pitutur dari Bapak Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya memang itu sudah problem internasional. Jadi kita harus membekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Karena kalau tidak, imannya itu akan rapuh dan dia akan terbawa oleh keadaan yang berkembang di saat ini. Kemajuan zaman di era kesejahteraan ini. Semua itu input sudah bisa kita akses kapanpun dan itu menyenangkan sekali, tidak terasa. Apalagi cucu saya itu udah minta diperlihatkan YouTube gitu. Ya kita melarangnya, jangan. Karena mereka belum siap. Kalau anak-anak kita tetap melihat YouTube, keimanannya belum saatnya lah itu. Yang dilihat nanti adalah yang nggak seharusnya dia lihat, itu yang berbahaya. Jadi kita sebagai orang tua harus betul-betul peduli kepada anak-anak kita. Kita perhatikan mereka, kita sayang mereka. Ya harapannya agar mereka itu jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Lebih menomorsatukan orang tua daripada urusan pribadinya. Itu bisa terbentuk ketika anak kita sudah kita bekali dengan kefahaman agama yang kuat. Tanpa itu tidak bisa. Sebenarnya benar Haji. Tadi dijelaskan sayang kepada anak, tapi kadang orang tua beralasan sayang, tapi akhirnya malah nuruti seperti itu. Justru kalau anak kita masih belum punya dasar agama yang kuat, kemudian setiap menangis, merengek, biar diam, kita kasih gadget. Justru itu malah meracuni mereka. Bukan sayang itu. Walaupun katanya bilangnya sayang, yang penting anak diam. Tapi itu malah berbahaya. Hari-harinya hanya gadget, terus dilihat itu apakah main game, sehingga jadi kecanduan mereka. Untuk mengerjakan hal-hal yang positif, mereka jadinya malas, nggak mau. Kalau nggak ada gadget, dia pilih untuk menangisnya. Jadi kalau orang tua itu sayang kepada anak-anaknya, kemudian memilih dengan memberikan gadget, itu langkah yang salah. Kadang-kadang anak-anak juga nangis jadi senjata utama loh. Makanya kita harus pandai-pandai untuk menyiasati mereka. Jadi kalau masih anak-anak ya, terutama perhatian orang tua, perhatian kepada mereka. Jadi jangan sampai anak itu kita biarkan. Ya wujud sayangnya ya kita perhatikan kepada mereka. Kalau mereka nggak mendapat kasih sayang di rumah, mereka itu nanti akan cari di luar. Kalau di luar itu pas yang baik, jadinya baik. Yang bahaya itu ketika keluar ternyata yang tidak baik, itu yang bahaya. Makanya harus ya di samping kita usaha untuk anak-anak kita agar jadi anak yang soleh dan solihah, jangan lupa orang tua itu selalu berdoa untuk anak-anaknya. Terutama ibu. Ibu itu yang dekat dengan anak-anak. Anak itu nomor satu. Anak sebagai aset, sebagai
Kalau investasi, bukan aset itu dalam arti tabungan orang tua, tabungan investnya orang tua untuk orang tua dari anak-anaknya. Kalau mereka jadi anak yang baik, nah, otomatis nanti akan mendapatkan bagiannya. Yang akan kita panen dari situ nanti. Ya. Makanya kalau waktu kegiatan mengaji, orang tua harus bisa mengantarkan anaknya ke tempat pengajian. Terkadang kalah dengan urusan dunianya. Ketika anak kita itu mau sekolah TK misalnya, kita antar, ditunggu sampai selesai. Tapi ketika waktu pengajian, mau berangkat jangan. Ya nggak seperti waktu dipersiapkan untuk ke sekolahnya itu. Orang tua nggak nunggu, semua diserahkan sama kata mukoletnya udah. Kata ustadz itu aja. Terkadang pun juga mubaliknya yang ngalah untuk antar jemput. Mubaliknya ngojek dulu. Jadi waktunya habis di perjalanan. Makanya dari kecil itu kita bangun anak-anak kita itu agar mereka punya fondasi keimanan yang kuat. Memang itu juga bukan hal yang mudah. Jadi untuk membentuk karakter anak itu agar jadi anak-anak yang baik, soleh-solehat itu bukan hal yang mudah. Mereka itu perlu untuk pembiasaan hal-hal yang baik, terutama keteladanan dari kedua orang tuanya. Keteladanan dari kedua orang tuanya itu. Kalau orang tuanya tertib ibadahnya, insya Allah anak juga nurut. Kita ajari anak-anak kita dari kecil sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ketika dikasih, kemudian kita ajari dia untuk mengucapkan jazakallah khairan. Walaupun untuk pilu-pilu tidak apa-apa. Yang penting intinya itu dia mengucapkan syukur. Ketika ada siapa datang itu, ya kita ajari untuk berjabatan tangan. Dulu pernah ada, jadi untuk mendidik anaknya agar tidak punya rasa sombong, bisa saling menghargai. Ketika orang tuanya itu naik mobil atau naik motor, dilala ada mubaliknya duduk-duduk atau santai di depan rumahnya, bisa berhenti dulu, berhenti, beritahu. Nah, itu Pak Guru. Ayo Mas Soleh, kamu sana dulu, jabat tangan, salim dulu. Itu mengajari dia untuk tawadhu, hormat kepada ulama, kepada mubalik. Kalau yang putri yang mubaliknya itu ibu guru, ayo sana dulu, ucapkan salam, jabat tangan, cium tangannya. Itu dalam rangka kita membentuk anak kita agar punya pembiasaan yang baik. Membangun karakter. Nah, kalau nggak begitu nggak bisa. Jadi jangan harap ketika orang tua itu tidak peduli kepada anaknya, bisa jadi nanti anak pun juga nggak peduli sama orang tua. Itu sudah menjadi ketentuan. Man amila sholihan fali nafsi, baru apa akum, tabarukum apa hukum. Jadi berbuat baik kepada orang lebih tua, bapak kamu, nanti anak kamu akan meniru seperti yang kamu lakukan. Pasti itu. Jadi kalau anaknya kalau seperti itu, ya perlu dipertanyakan gimana orang tuanya. Nah, itu sudah menjadi ketentuan itu. Nggak bisa 100% menyalahkan si anak. Nggak bisa. Jadi kalau ada anak kok dilala, pergaulannya kurang bagus, orang tua harus introspeksi. Nggak bisa nyalahkan mereka. Bagaimana kepedulian orang tua kepada anak-anaknya. Orang ada cerita gini. Jadi ketika anak itu minta waktu dari bapaknya, selalu bapak mengatakan tidak bisa. Bapak banyak urusan, bapak banyak pekerjaan, ada meeting, ada macam-macam. Selalu itu alasannya. Tidak bisa. Lagi meeting, lagi acara meeting. Tiap anak minta, selalu begitu jawabannya. Perjalanan waktu, anak beranjak dewasa, memang disetting untuk agar sukses urusan dunianya. Bapaknya semakin
lemah. Ketika jatuh sakit, nelfon anaknya untuk datang, untuk bisa merawatnya. Jawabannya seperti yang Bapak lakukan ketika anak masih kecil. Gak bisa Bapak, saya lagi sibuk banyak kegiatan, lagi meeting. Anaknya jawabannya semua sama. Jadi tidur sendirian di rumah sakit itu gak ada yang nungguin. Di sampingnya itu ada orang gak punya, anaknya itu ngumpul semuanya. Ada yang mijetin, ada yang cerita, kumpul semuanya itu. Bapak saya melihat dan menangis. Saya dulu aku mendidik anak-anak saya itu motivasi hanya urusan dunia. Ternyata agama itu yang nomor satu. Andaikan. Dan juga cerita kita yang ada ketika anak itu paham agama, orang tua itu nomor satu. Dikabari orang tua sakit, semua ditinggalkan. Dia akan datang ke tempat orang tuanya untuk memberikan dia perawatan, dia penghormatan. Gitu. Makanya agama itu harus diutamakan. Itu yang nomor satu. Dan terutama kalau pada waktu masih kecil anak-anak itu kan bapak banyak kegiatan biasanya. Kegiatannya apa kerja kemana saja lah. Ya di rumah ada ibu. Ibu harus betul-betul telaten untuk membimbing anak-anaknya. Terutama untuk kegiatan mengajinya, diantarkan, ditunggu, ya. Nanti pulang, bisa begitu. Terus minimal imbang lah. Minimal imbang. Sama sekolah. Antar sekolah TK misalnya dia rusak, minimal imbang. Syukur bisa lebih fokusnya urusan agama. Yang menentukan itu. Banyak cerita-cerita orang tua merasa menyesal sekali ketika anak itu gak dibuka dengan kefahaman agama. Ada cerita anak nuntut ibunya di pengadilan, anak nuntut bapaknya di pengadilan. Loh, kenapa ini terjadi? Ya karena memang dari kecil gak disiapkan untuk pendidikan agamanya. Jangan nyalakan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa. Orang tua harus introspeksi diri. Ada anak kecil, jadi gini, waktu masih kecil itu orang tuanya ternyata didiknya, ada cerita lagi ini. Ketika anak udah beranjak remaja, udah masuk SMP, orang tuanya rupanya lengah ya. Dia bergaul dengan teman-temannya itu, 12 akhirnya. Soalnya ikut sama anak-anaknya nggak penerima. Sangat disayangkan. Sangat, sampai saya tuh pingin sekali ketika melihat bapaknya gandeng anaknya dibawa ke masjid, dulu di sampingnya diajarin doa-doa gitu. Sampai saya pingin waktu itu. Setelah anak dewasa, udah mulai remaja itu, udah ikut pergaulan dengan yang nggak benar itu. Makanya kita terus berusaha secara lahir dan batin. Usaha lahirnya yaitu kita kasih perhatian kepada anak-anak kita. Usaha batinnya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafizina al-Qur'an was sunnah fuqaha fitin barakan hayatu fitul akhirah. Kita terus berdoa itu. Nanti Allah dengan kesungguhan kita Allah akan mengabulkannya. Sesuai dengan firman Allah itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk para orang tua yang mungkin kurang mumpuni, kurang menguasai dalam hal ilmu agama, ini bagaimana cara mendidiknya kalau mendidik secara langsung? Jadi al-jama'atu rahmatun, jamaah itu adalah rahmat. Alhamdulillah. Jadi banyak mubalighin yang sudah bertekad untuk membimbing, membina kepada anak-anak jamaah. Ya minimal kalau memang keilmuannya dia nggak punya, minimal mendorong dengan dia mengantar ibunya ngoni ya. Kita antarkan dia ke tempat pengajian. Kita titipkan kepada para mubaligh dan mubalighah. Minimal itu. Dulu ada cerita, orang tuanya itu ya
ada keterbatasan mental. Tapi telaten beliaunya, ngaji le. Ya berangkat ngaji, hanya gitu saja. Alhamdulillah Allah paling itu anaknya pintar ngaji, bisa menghatamkan Al-Quran, himpunan 20, kutubusita, bisa menghatamkan semuanya. Itu ya. Orang tua modalnya hanya meminta anak untuk berangkat ngaji le. Kalau orang tuanya mungkin punya kemampuan ya mungkin disangguin, enggak, ya pokoknya hanya ngaji gitu aja. Banyak orang tua itu kuncinya yang menanggung amanat dari Allah ya orang tua itu. Jadi fa'abawahu ba'du yuhawidanihi wa yunasironihi wa yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun. Tergantung orang tua untuk kepada anak-anaknya itu mau jadikan Yahudi, Nasrani, Majusi maupun jadi orang Islam. Orang tua membentuknya itu. Insya Allah ke depan nanti itu jadi anak yang baik. Karena apa? Sudah dipersiapkan dari usia dini. Insya Allah Pak Haji, insya Allah cukup perbincangan kita sore hari ini. Bincang santai bisa. Banyak sekali yang kita bisa petik di season ini, terutama bagi para orang tua, terutama lagi para orang tua muda. Mereka ini sangat butuh motivasi, sangat butuh pengalaman karena mereka ini belum berpengalaman. Dari paparan yang telah dipaparkan oleh Pak Yai, sangat bisa kita petik kesimpulan, kita bisa menjadikan pelajaran. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian para terus sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.